Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai musculoskeletal disorders pada pekerja. Pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Lauren Hendrika, Rida Alvini, Hervin, Yonda Lavembelno, M. Kevin Fariski, Fahri Tirofas, dan Frederick Sutandar. Berikut adalah outline dari presentasi kami. Yang pertama adalah penjelasan MDS, faktor penyebab MDS, metode analisis penelitian, analisis bahaya MDS, upaya pencegahan MDS, dan kesimpulan. Pertama-tama adalah penjelasan MDS. Nah, di sini akan dibahas mengenai definisi dan klasifikasi dari MDS. Apa itu MDS? MDS atau Musculoskeletal Disorder merupakan suatu gangguan pada sistem muskuloskeletal yang mengakibatkan gejala seperti nyeri akibat kerusakan pada nervus dan pembuluh darah pada tubuh seperti leher, bahu, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan tumit. MDS yang berhubungan pada pekerjaan disebabkan oleh interaksi dalam lingkungan pekerjaan. Nah, komponen yang terlibat dalam MDS pekerjaan biasanya adalah otot, tendon, kerangka, tulang rawan, sistem pembuluh darah, ligamen, dan saraf. Terdapat dua klasifikasi MDS. Yang pertama adalah klasifikasi MDS menurut Oliveira. Menurut Oliveira, klasifikasi MDS dibagi menjadi 4 stadium. Yang pertama, stadium 1 itu ditandai dengan lelah, nyeri terlokalisasi, dan memburuk saat bekerja dan pulih saat istirahat. Kemudian untuk stadium 2, nyeri persisten dan perasaan terbakar, dan memburuk saat bekerja dan aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk stadium 3, terjadi penurunan kekuatan otot dan penurunan kontrol pergerakan. Dan yang terakhir adalah stadium 4. Pada stadium ini terasa nyeri kuat dan berlangsung secara terus-menerus. Untuk klasifikasi MDS menurut Browne, klasifikasi ini dibagi menjadi 3 stadium saja. Untuk stadium 1 ditandai dengan nyeri saat bekerja dan berhenti saat malam hari, namun tanpa gangguan tidur. Kemudian untuk stadium 2 terasa nyeri selama bekerja dan menetap sampai malam yang menyebabkan gangguan tidur. Kemudian yang ketiga ini adalah terasa nyeri saat bekerja dan beristirahat dan juga menyebabkan gangguan tidur. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan musculoskeletal disorders. Ada dua jenis faktor risiko yang menyebabkan musculoskeletal disorder. Yang pertama ialah faktor risiko dalam kerja. Contohnya ialah kerja yang repetitif, sehingga kerja yang terus-menerus dilakukan secara repetisi. Dan yang kedua ialah pengerahan tenaga yang kuat, yaitu kerja yang berat dan membutuhkan banyak tenaga. Dan kemudian postur yang tidak baik dan repetitif, yang akan memberikan gaya yang eksesif pada sendi dan membebani otot dan tendon. Jenis faktor risiko yang lain ialah faktor risiko individual, yaitu contohnya ialah praktik kerja yang tidak baik, yaitu teknik kerja individual yang tidak benar sehingga akan berkontribusi terhadap perkembangan MDs. Yang kedua ialah kebiasaan kesehatan yang buruk, yaitu kebiasaan yang tidak baik seperti merokok atau minum keras. Yang ketiga ialah kurangnya istirahat, yaitu faktor penyebab MDs karena kecapean yang berlebih. Kemudian yang keempat ialah tidak tercukupnya gizi dan hidrasi sehingga tubuh mereka akan lebih lambat dalam memulihkan kecapean dan nyeri pada saat kerja. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti MDS tersebut. Di mana dari kelompok kami menggunakan metode fault tree analysis yang merupakan untuk melakukan metode penelitian tersebut dilakukan beberapa langkah, yaitu mendefinisikan masalah, menggambarkan model grafis dari fault tree, mencari minimal cut set, melakukan analisa kualitatif, dan melakukan analisa kuantitatif, di mana dari fault tree tersebut menggunakan simbol-simbol sebagai berikut.
Dari penelitian MDS tersebut, kami mendapatkan bagan fault tree sebagai berikut, di mana top eventnya merupakan faktor risiko dari MDS, di mana basic eventnya terdapat 15, yaitu postur tubuh saat bekerja, force, durasi, paparan pada getaran, usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, masa kerja, pengaruh dan kontrol pekerjaan, iklim terhadap supervisor, rangsangan dari pekerjaan, hubungan dengan rekan kerja, dan beban kerja secara psikologis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis bahaya MSDS. Baik, saya akan menjelaskan gangguan MDS pada bagian tubuh. Yang pertama itu pada tangan. Contohnya seperti tendonitis, yaitu peradangan pada tendon yang digambarkan dengan adanya kesulitan menggerakkan sendi yang terkena. Kemudian tenosinovitis, yaitu cedera pada sulbung sinovial yang diakibatkan oleh pergerakan repetitif. Kemudian carpal tunnel syndrome atau CTS yang terjadi ketika kompresi nervus medianus pada terowongan karpal. Dan yang terakhir trigger finger yang terjadi akibat hentakan tiba-tiba dan terkuncinya jari pada posisi fleksi atau ekstensi. Berikutnya yaitu gangguan pada leher dan bahu. Yang pertama itu bursitis, yaitu peradangan yang terjadi pada jaringan ikat yang berada pada sekitar persendian. Kemudian ada tension neck syndrome. Gejalanya terjadi pada leher yang mengalami ketegangan, disebabkan postur leher menengadah ke atas pada waktu yang lama. Kemudian thoracic outlet syndrome, yaitu terjadinya kompresi pada plexus brachialis arteri. Dan gejalanya ini timbul antara lain seperti nyeri pada bahu dan kesemutan pada jari. Yang berikutnya yaitu gangguan MDS pada punggung dan lutut. Yang pertama itu low back pain, yaitu kondisi patologis yang memengaruhi tulang tendon, syaraf, ligamen, dan intervertebral disc dari lumbar spine. Dan yang kedua itu adalah penyakit muskuloskeletal yang terdapat di bagian lutut berkaitan dengan tekanan pada cairan di antara tulang dan tendon. Yang terakhir yaitu gangguan pada kaki atau tumit. Contohnya ankle strains akibat tertariknya tendon dari otot, dan kemudian ada sprain diakibatkan terjadi peregangan ligamen pada sistem muskuloskeletal. Gejalanya mungkin seperti nyeri, bengkak, merah, dan kesulitan menggerakkan sendi. Nah, selanjutnya adalah analisis hubungan faktor individu dengan resiko terjadinya MDS. Berikut ini adalah faktor-faktor individu yang mungkin mempengaruhi terjadinya MDS pada seorang karyawan. Yang pertama adalah usia pekerja. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka ketahanan tubuhnya akan semakin menurun. Hal ini menyebabkan resiko terjadi MDS pada orang tersebut akan semakin meningkat. Yang kedua adalah jumlah masa pekerja. Masa kerja merupakan lamanya waktu terhitung mulai pertama kali pekerja masuk kerja hingga saat pengambilan data berlangsung. Masa kerja merupakan salah satu faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya MDS. Semakin lama seseorang bekerja, maka keluhan muskuloskeletal pada orang tersebut akan semakin tinggi, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan kekuatan yang tinggi. Yang ketiga adalah posisi kerja. Posisi kerja berhubungan erat dengan kejadian keluhan MDS pada seorang karyawan. Apabila seorang karyawan melakukan posisi kerja dengan postur yang tidak baik dan dilakukan secara terus-menerus, maka hal tersebut akan meningkatkan risiko terjadinya MDS pada orang tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh posisi kerja yang umum dilakukan para karyawan, baik berdiri maupun duduk. Yang keempat adalah indeks massa tubuh atau IMT. Indeks massa tubuh adalah perhitungan antara berat badan dengan tinggi badan seseorang yang dinyatakan dalam satuan kilogram per meter kuadrat. Seorang dengan gizi yang baik dan berat badan yang ideal akan memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik, sehingga menurunkan resiko terjadinya MDS pada orang tersebut. Atau bisa dibilang setiap kenaikan nilai IMT akan menurunkan keluhan muskuloskeletal pada seseorang. Yang kelima adalah kebiasaan olahraga. Semakin sering seorang berolahraga, maka tingkat kesegeraannya akan semakin tinggi, sehingga menurunkan resiko terjadinya cedera otot dan resiko terjadinya MDS pada seseorang. Selain waktu berolahraga, lamanya waktu istirahat juga mempengaruhi resiko terjadinya MDS pada seseorang. Sekarang saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan musculoskeletal disorders. Pertama, untuk pekerja yang kondisinya lebih sering duduk. Ditinjau dari aspek kesehatan, bekerja dengan posisi duduk yang memerlukan waktu lama dapat menimbulkan otot perut semakin elastis, tulang belakang melengkung, otot bagian mata terkonsentrasi sehingga cepat merasa lelah. Kejadian tersebut jika tidak diimbangi dengan tempat duduk yang memberikan keleluasaan gerak atau alih pandang yang memadai, tidak menutup kemungkinan terjadi gangguan bagian punggung belakang, leher, dan mata. Nah, di sini
upaya-upaya pencegahan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaan dengan duduk. Selanjutnya, untuk pekerjaan yang kondisinya lebih sering berdiri. Nah, postur tubuh dalam pekerjaan berdiri merupakan suatu totalitas perilaku kesiagaan dalam menjaga keseimbangan fisik dan mental. Kecenderungan lainnya adalah memerlukan tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan posisi duduk mengingat kaki sebagai tumpuan tubuh. Nah, di sini terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam posisi kerja berdiri sebagai upaya pencegahan dari MDS itu sendiri. Ini yang terakhir untuk pekerjaan manual material handling. Nah, manual material handling adalah aktivitas penanganan material yang dilakukan tanpa bantuan alat. Occupational Safety and Health Administration atau OSHA mengklasifikasikan kegiatan manual material handling menjadi 5, yaitu mengangkat atau menurunkan, mendorong atau menarik, memutar, membawa, dan menahan. Untuk mencegah masalah kesehatan maupun cedera akibat manual material handling, beberapa pemindahan material secara teknis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sehingga, kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah prinsip ergonomi sangat penting untuk diperhatikan. Berdasarkan yang bagian sebelumnya, kita telah mengetahui berbagai faktor dari MSDS. Dari faktor-faktor tersebut, kita mengetahui apa yang perlu diperhatikan sehingga kita dapat mengupayakan hal-hal untuk mencegah MSDS, seperti yang telah dijelaskan pada bagian 5. Pelaksanaan prinsip ergonomi yang baik nantinya akan memaksimalkan kinerja dan meminimalkan kerugian akibat hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyakit dan kecelakaan. Sehingga, pada hasilnya, nanti akan meningkatkan produktivitas kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.